Nah, sekarang kita mau membahas perkataanmu atau menurut perkataanmu. Ini tentu saja nyambung dengan apa yang sudah kita bicarakan. Fiat mihi secundum verbum tuum. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita bertanya. Perkataan siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Perhatikan, jadilah padaku kunya Bunda Maria menurut perkataanmu. Munya siapa coba? Ayo. Munya siapa? Yuk kita baca. Lukas 1 ayat 38 sama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi mu di dalam konteks asli ayat itu adalah perkataan malaikat. Perhatikan bahwa malaikat meninggalkan, jadi itu perkataan malaikat. Jadi artinya terjadilah pada diri Maria seperti yang disampaikan oleh malaikat agung Gabriel yang menjumpainya. Tetapi kita tahu di balik malaikat adalah Allah. Jadi malaikat tidak berbicara tentang kata-katanya sendiri, malaikat tidak berbicara tentang idenya sendiri, tapi malaikat menyatakan apa yang difirmankan Allah. Kita lihat Lukas 1 ayat 26 maksud saya. Sama-sama kita baca. Dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah dan seterusnya dan seterusnya. Artinya malaikat Gabriel bicara atas nama Allah. Artinya malaikat Gabriel bicara pembicaraan atau firman-Nya Allah. Berarti dengan konteks yang lebih luas, tafsiran ayat ini menjadi jadilah padaku menurut perkataan Allah. Meskipun dalam teks asli mu-nya mu malaikat, tapi karena malaikat menyampaikan disuruh oleh Allah, artinya sebenarnya Bunda Maria bukan taat kepada malaikat, tetapi taat kepada Allah. Jadilah padaku menurut perkataan Allah. Atau kalau kita membaca dalam doa Bapa kami, bukankah itu yang diajarkan oleh baginda Yesus kan? Coba ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Munya siapa? Bapa yang adalah Allah. Jadi ini mengingatkan kita pada jadilah kehendak Allah dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 6 ayat 9 ayat 10. Sama-sama kita baca. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi rupanya mamanya begitu, anaknya begitu. Dan nanti makin diperkuat oleh doa Tuhan Yesus menjelang akhir hidupnya. Pada saat beliau berada di sakrat maut, dalam arti berdoa di taman, akan muncul lagi jadilah kehendakmu. Jadi betapa kuat hubungan Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang tadi seperti dalam pertanyaan tadi, yang mana nggak bisa dipisahkan, bagikan badan kanan dan kiri kita. Kita lihat sekarang doanya Tuhan Yesus yang menggemakan doa Bapa kami juga, yang menggemakan lagi perkataan Bunda Maria. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengatakan atau mengajar kita jadilah kehendakmu, Bunda Maria sudah lebih dulu. Secara manusiawi, kita pikir ini secara manusiawi. Secara manusiawi ya, jangan pikir yang rohani dulu, jangan pikir oh itu dari Tuhan Yesus langsung dari Allah, bukan. Ketika Tuhan mengajarkan umatnya atau muridnya berdoa Bapa kami jadilah kehendakmu, secara duniawi dan manusiawi, kira-kira yang ngajari siapa? Bunda Maria. Masa tetangganya? Ya pasti mamanya. Jadi kenapa Tuhan Yesus begitu kuat bisa mengajari kita doa jadilah kehendakmu, kehendak Allah, kehendak Bapa? Karena begitulah Yesus, Tuhan belajar dari mamanya. Itu pasti pendidikan dari mamanya. Jangan lompat, oh itu dari Tuhan, jangan lompat. Kita sekarang mulai dalami dari kehidupan duniawi. Yesus tadi ayat-ayat yang pada pertemuan pertama tadi dikatakan mereka pulang, Yesus bertambah hikmatnya. Ingat ayat yang tadi ya, ketika hilang 12 tahun Bunda Maria menyimpan segala dalam hati, terus mereka pulang ke Nazaret. Ayat terakhir mengatakan dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bagaimana cara bertambah hikmatnya? Ya diajari oleh orang tuanya. Siapa mamanya? Ya
Bunda Maria. Artinya, ketika Tuhan mengajari jadilah kehendak Allah, dia pasti belajar dari iman Bunda Maria sebagai Yesus kecil yang masih mendapatkan pendidikan dari mamanya. Jadi pasti bukan jatuh dari langit begitu saja. Oke, kalau kita pakai logika iman, Yesus kan Allah, dia tahu segalanya. Tapi Yesus juga manusia sesungguhnya yang perlu belajar sesuatu dari dunia sekitarnya. Contoh yang lain kalau dari Bapak Yosef. Kenapa Yesus Tuhan gampang tergerak hatinya kalau melihat kesulitan orang lain? Pasti bapaknya seperti itu. Pasti bapaknya seperti itu. Kenapa Tuhan bisa mengajari jadilah kehendakmu? Karena mamanya sudah lebih dulu. Jadi siapa yang ngajari doa Bapa kami sesungguhnya? Bunda Maria di balik itu loh. Ayo, Bunda Maria di balik itu loh. Ada kata-kata Bunda Maria yang kemudian masuk dalam susunan doa Bapa kami. Coba, kebayang nggak selama ini? Kebayang nggak? Ah kan? Jadilah kehendakmu, ini kata-kata Bunda Maria yang masuk nyelip dalam doa yang diajarkan Yesus Tuhan kepada kita. Hal-hal seperti ini kalau kita ulas, kalau kita uraikan baru kita, oh gitu ya. Oh itu ya. Oh gitu. Jadi selama ini lo kemana aja gitu. Gitu. Gemes saya ini. Kadang-kadang oh gitu. Selama ini lo kemana gitu loh. Jadi masih mau mengatakan Bunda Maria tidak penting. Jadi masih mau mengatakan, ini bukan untuk kita, tentu saja untuk orang-orang yang menolak pentingnya Bunda Maria. Seakan-akan hanya gunanya untuk melahirkan procot selesai. Oh tidak. Imannya Bunda Maria yang seperti itu pasti menular, kita pikir secara duniawi loh ya, pasti menular kepada anaknya. Iman Bunda Maria yang sekuat itu pasti mempengaruhi anaknya yang masih bertumbuh di dalam pembinaan dari Bunda Maria gitu. Yuk sekarang kita lanjut. Ini mengingatkan kita pada doa Tuhan Yesus Lukas 22 ayat yang ke-42. Yuk kita baca sama-sama. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini doa yang luar biasa. Lukas 22 ayat 42 inilah pasti juga didapatkan Tuhan Yesus bukan dari dirinya sendiri sebagai seorang anak. Dia mengkopi, dia belajar kata-kata seperti ini. Dan bukan hanya kata-kata kosong, tapi kata-kata yang dihayati sungguh oleh mamanya, yaitu Bunda Maria. Sesuatu itu kan kalau kita dalam peribahasa Melayu itu kan Allah bisa karena biasa. Kenapa bisa tiba-tiba berdoa seperti ini? Pasti bukan out of the blue, bukan tiba-tiba keluar begitu saja. Pasti kata-kata ini sudah dihayati seumur hidupnya, mulai dari kecil, mulai dari pendidikan mamanya, dicontoh, dikopi, dilihat dari hidup mamanya yang seperti ini juga. Nah gitu, jadi gitu. Jadi kita makin melihat betapa luar biasanya Bunda Maria, bukan? Apa-apa yang di dalam diri Bunda Maria kemudian masuk melalui pendidikan, masuk ke dalam diri Yesus Kristus, dihayati oleh Yesus sebagai manusia, dan muncul dalam ajarannya, dalam doanya, dalam keyakinan-keyakinan yang muncul dalam Lukas 22 ayat 42 ini. Coba saya sekarang mau tanya, setelah mengikuti pembicaraan yang sudah mau hampir ujungnya ini, agak lain gak memandang Bunda Maria? Agak lain gak memandang Bunda Maria? Saya agak memandang bukan dari suci-suci saja, tapi juga dari down to earth. Kita dari duniawi. Duniawi itu mama itu yang ngajar anaknya. Coba kita lihat, kita bayangkan, kita imajinasikan bagaimana pengaruhnya, imannya Bunda Maria itu kepada tokoh ini yang masih kecil, yang terus dididik gitu. Coba. Agak-agak lain ya kita lihatnya ya. Biasanya kan kalau kamu ikut seminar itu kan ngomongnya yang suci-suci aja gitu ya. Tapi yang duniawi ini kadang-kadang kan nggak dibahas ya. Padahal kita ini hidup di dunia. Bunda Maria juga hidup di dunia. Bunda Maria sama seperti orang tua mama-mama yang lain juga. Hanya bedanya kuat sekali imannya kan begitu. Nah gitu ya. Sebenarnya kalau saya berhenti di sini waktunya pas dan cukup ya. Ya sudah agak kagum gitu ya. Tapi gitu.
Barangkali O-nya itu kagum, tapi barangkali juga ngantuk gitu. Tapi saya lanjut ya. Masih ada waktu kan sampai jam 2 ya. Membaca Lukas 22 ayat 42 ini menjadi contoh juga untuk kita berdoa, saudara-saudari. Perhatikan. Ya Bapa, jika engkau mau, ambil cawan ini daripadaku. Cawan dalam bahasa Alkitab selalu penderitaan, maksudnya salib. Cawan itu selalu sama dengan salib, salib sama dengan cawan. Jadi maksudnya janganlah aku harus disalib, kira-kira gampangnya begitu. Jadi Yesus Tuhan menyampaikan maunya, Bapa, aku nggak mau cawan ini, tolong ambil cawan ini. Aku nggak mau derita, aku nggak mau salib, mengerikan untukku. Tetapi kalimat kedua, bukan kehendakku tapi terjadilah kehendakmu. Ini doa yang disebut dalam istilah saya, doa dua lapisan. Doa dua lapisan ini perlu menjadi cara kita beriman, dan pasti ini beliau ini belajar dari mamanya. Jadi per Maryam ad Yesum sama kayak gini. Doa seperti ini perlu menghiasi hari-hari kita. Doa dalam dua lapisan. Sampaikan inginmu, sampaikan dambamu, sampaikan permohonanmu, tapi lapisan yang kedua selalu ada garis bawahi, tapi kehendakmu yang terjadi ya Tuhan. Kalau seperti itu, maka kita terhindar dari kecewa. Kalau seperti itu, kita terhindar dari menyalahkan Tuhan. Kalau seperti itu, kita akan terhindar dari merasa tidak dicintai Tuhan. Karena disampaikan yang diinginkan, tapi selalu lapisan yang kedua, tapi kehendakmu yang terjadi ya Tuhan. Karena Tuhan melihat jauh lebih baik daripada aku sendiri melihat diriku. Ini yang disebut doa dalam dua lapisan. Coba jadikan ini juga habit, jadikan ini juga kebiasaan. Tuhan, aku pengen begini, sampaikan, tetap disampaikan. Tuhan kan menyampaikan, Tuhan, Bapak, aku pengen cawan diambil, aku pengen jangan menderita, kan gitu. Tapi Tuhan juga mengatakan, tapi jadilah kehendakmu. Jadi artinya ini belajar dua hal sekaligus. Satu, belajar meminta menggantungkan diri pada Allah, tapi nomor dua belajar taat. Dan ketaatan iman itulah yang ditunjukkan Bunda Maria. Fiat mihi secundum verbum tuum, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kalau kita berdoa seperti ini, kemudian tidak dikabulkan, contoh kita punya permintaan apa, lalu Tuhan tidak kabulkan, itu sebenarnya kita belajar ketaatan iman seperti yang Bunda Maria lakukan. Oh ternyata Tuhan, ini belum kehendakmu. Kalau gitu saya minta lain Tuhan, tidak yang ini. Tapi tetap sama seperti kalau kehendakmu saja. Maka kemudian kita belajar, terjadilah perkataanmu yang berasal dari Bunda Maria, yang diajarkan kepada Yesus Tuhan, masuk dalam doa Bapa kami, diajarkan kepada kita, yang hendaknya perlu menjadi bagian dari hidup kita. Jadi kegagalan doa kalau tidak dikabulkan kan secara manusiawi kan tanda petik itu kita anggap gagal kan. Kegagalan perspektifnya lain. Nah, kalau kita minta tidak dikabulkan kan secara manusia gagal kan. Salib itu gagal apa tidak? Secara duniawi itu gagal loh. Tuhan dikalahkan. Tetapi kegagalan itu kita punya perspektif lain karena dengan salib penebusan. Jadi kalau doa belum dikabulkan atau kalau dalam usaha belum berhasil dan mengalami kegagalan, kita punya perspektif lain. Tuhan mencarikan jalan lain yang bukan jalan yang ini. Nah, kira-kira begitu. Ini dalam hidup society 50 tadi itu berguna sekali. Berguna sekali. Alternatif yang lain, dan secara iman kita belajar ketaatan. Fiat mihi secundum verbum tuum. Yuk ucapkan sama-sama. Fiat mihi secundum verbum tuum. Nah, semoga seminar hari ini ada gunanya. Kalau enggak ada gunanya ya sudahlah, dilupakan saja. Wong ya saya cuma menjalankan perintah guru saya gitu ya. Menjalankan perintah guru saya. Kalau ada gunanya bagus, semoga ada manfaat dan menjadi berkat. Terima kasih sudah mendengarkan. Shalom alaikum.